nari itu walaupun istilahnya nih jadi prajurit pun dia harus bisa menghayati gitu. Kayaknya lebih lama makan buburnya Iya. jalannya. Jadi gitu. sekarang Halo sahabat makam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih di rest area Mahakam 84 Spotlight. Podcastnya punya anak-anak Mahakam yang diprakarsai oleh anak-anak 684. Kali ini sudah masuk episode kedua dari podcast kita ini. Saya Maggie. Kali ini saya ditugasin sebagai hostnya ya. Mudah-mudahan bisa lancar. Dan tamu kita, guest kita pada kali ini adalah seorang boleh dibilang pemerhati, pelaku kebudayaan tari Jawa khususnya, dan juga salah satu pengurus dari Ikatan Alumni 684, Hendro Prastowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, Ya, kita lagi ada di podcast ini baru nih, Bro. Mudah-mudahan bisa awet nih, berlangsung lama podcast kita. Insya Allah. Ya didukung juga ya sama semua teman-teman. Makanya tolong share, like dan subscribe podcast kita ini. Oke, Bro, terakhir ini lagi ngapain aja, Bro? Selain kerja, masih kerja, apa kegiatan lo sehari-hari? sehari-hari selain kerja, alhamdulillah masih dipercaya orang untuk bekerja sama. Saat ini saya sedang menggarap bersama teman-teman yang lain untuk membuat satu drama musikal. Gitu. Kayaknya gue kenal tuh rencananya. Iya. Oke, nanti kita singgung sedikit lah ya, okay. Soal itu ya. Cuman gue mau explore dulu nih Hendro nih. Gue kenal Hendro memang sebagai penari Jawa khususnya ya. Sejak umur berapa, Hendro, lo nari Jawa tuh, Hendro? Saya itu nari Jawa itu dari TK sepertinya ya, dari waktu saya kecil, karena memang dulu keluarga saya itu memang diharuskan untuk mengikuti kegiatan seni tari, dan kebetulan juga bapak saya juga penari juga. Jadi semua anak-anaknya ada kewajiban untuk menari juga gitu loh. Dan pernah juga dulu suatu ketika ada kegiatan pagelaran di kantor bapak saya di Peruri dulu, Perum Percetakan Uang RI. Itu semua nari, semua satu keluarga. Oh ya? Iya. Jadi bapak saya jadi Rahwono, kakak saya jadi Dewi Sintanya. Udah komplit deh semua ikut. Berarti lu katam ya, tokoh-tokoh wayang di wayang Jawa gitu? Sebenarnya sih nggak katam juga ya artinya, karena itu tokoh-tokoh wayang itu banyak sekali gitu loh. Banyak sekali ya. Oke, berarti memang keluarga ya, dari keluarga, ya lingkungan lu ya udah. Iya, lingkungan lah. Di situ lah ya. Oke. Gue kenal Hendro juga sebagai founder ya. Gue sangat tertarik sebenarnya, dan gue pernah ikut terlibat
Hendro ini dikenal sebagai founder dan mantan ketua dari Sanggar Gending 6. Jadi bisa cerita dikit nggak Bro, soal Gending 6 nih? Ini gue terus terang menarik gitu ya, karena gini Bro, kan udah jarang ya yang mau terlibat di tari-tari gini kan. Kok lu bisa memutuskan atau berencana bikin Sanggar Gending 6? Bisa cerita nggak Bro? Oke, jadi ceritanya itu awalnya ketika SMA 6 itu dulu mengadakan pagelaran Ramayana kalau nggak salah. Itu awal ya? Awal itu 2015. Namanya udah Sanggar Gending 6? Oh, belum. Belum. Dulu itu kita mengadakan pagelaran itu di lintas angkatan ya. Artinya dari angkatan 70 kalau nggak salah itu 75 sampai angkatan 80-an, 89, 90 gitu loh. Itu terus kemudian waktu itu setelah selesai Ramayana itu waktu itu memang pesertanya alumni SMA 6 tok, nggak ada orang luar. Nah kemudian setelah selesai waktu itu saya timbul ide untuk mengadakan pagelaran yang lainnya gitu. Tapi waktu itu saya berpikir kalau Ramayana atau wayang orang itu kan memang punya pakem ya. Pakem Jawa yang benar-benar harus diikuti. Nah, karena pesertanya itu bakalan nanti adalah orang-orang yang bukan pemerhati budaya ataupun seni yang memang penari budaya, penari Jawa itu saya mengidekan yuk kita bikin ketoprak tari. Kalau ketoprak tari kan memang pertama dia dari hikayat atau dari sejarah Jawa dulu. Nah waktu itu saya kepikiran mengadakan ketoprak tari dengan judul Aryo Penangsang. Aryo Penangsang. Aryo Penangsang. Jadi mungkin Mas Megi bisa ingat dulu ceritanya Aryo Penangsang. Waktu kita belajar sejarah di SMP kalau nggak salah gitu loh. Nah memang kalau ketoprak tari itu tidak ada pakemnya. Ya maksudnya bukan nggak ada pakemnya, ada pakemnya tapi nggak se-strict daripada wayang orang ataupun Ramayana gitu loh. Kita bebas-bebas aja gitu loh. Itu. Nah dari situ sudah itu terus banyak teman-teman yang bilang, ayo dong Mas kita ngadain lagi kita belajar narinya gitu loh. Nah waktu itu saya pikir oh iya boleh juga nih saya terusin karena saya memang ada jiwa seni ya istilahnya. Saya ingin juga mengajak teman-teman yang lain yang tadinya nggak bisa jadi bisa, terus kemudian mengajak generasi muda yang adik-adik kita, bukan adik-adik ya maksudnya yang mungkin anak-anak di bawah kita, ya. Generasi kita lah istilahnya. Termasuk anak-anak kita sih. Termasuk anak-anak kita gitu loh. Nah akhirnya saya waktu itu ngajak beberapa teman-teman membuat satu sanggar. Sanggar namanya Sanggar Gending 6. Karena memang kita base-nya adalah SMA 6. Oke, jadi 6-nya itu memang dari SMA 6 ya? Dari SMA 6. Oke. Dan waktu itu juga saya juga mengajak beberapa teman-teman dari SMA di luar 6. Oh, jadi udah terbuka lah ya untuk udah terbuka. Semua. Memang saya buka supaya ya kita untuk mengembangkan budaya Jawa kan nggak bisa hanya atau tarian itu nggak bisa hanya di SMA 6 tok. Tapi saya buka untuk kita tarik semuanya gitu loh. Artinya dari teman ke teman gitu istilahnya. Waktu itu yang ikut memang penari atau enggak? Ada yang masih belum bisa. Belum bisa sama sekali. Sama sekali. Ada yang waktu itu udah ikut yang Aryo Penangsang.
nggak bisa juga, tapi ya udah saya mendorong mereka untuk belajar gitu loh. Dan alhamdulillah ada beberapa yang sampai sekarang pun yang saya dengar masih ikut. Gitu ya. Jadi berkelanjutan gitu ya. Berkelanjutan. Karena kalau orang sudah menari Jawa itu, kalau orang sudah bisa, itu jadi kecanduan. Jadi pengennya nari aja gitu. Iya bener. Ada waktu tiba-tiba nari gitu ya. Oke. Itu bagi saya menari itu menghilangkan stres. Salah satu cara menghilangkan stres. Walaupun pada saat nari juga ada stresnya juga. Jadi lebih ke grogi gitu ya. Ya lebih grogi, apalagi kalau udah kita manggung gitu, kadang-kadang blank aja di panggung gitu loh. Nah, gue tertarik tadi ketoprak tari atau pakem lah istilah-istilah itu ya. Jadi kalau pakem itu emang harus diikuti gitu ya. Lalu tokoh-tokohnya itu memang, sorry gue orang awam tari ya. Tokoh-tokoh itu memang sebenarnya dulu ada atau itu hanya tokoh imajinasi? Kalau wayang orang itu kan asalnya dari cerita Mahabharata. Oh, oke. Itu. Sehingga dari zaman dulu itu sudah diinikan pakemnya, gimana harus besutnya, gimana harus geraknya, ngomongnya juga harus halus. Terus banyak deh pokoknya yang kita harus menyajikan satu tarian yang benar-benar memang ada aturannya gitu loh. Itu wayang orang. Begitu juga Ramayana. Itu kalau misalnya kita pagelaran terus nggak mengikuti pakem itu, kalau ada penonton yang ngelihat yang memang dia suhunya istilahnya, itu pasti dia tahu. Itu nggak boleh begitu tuh gitu. Oh. Gue dengar juga gerakan gerakan khas gitu ya. Misalnya ada gerakan yang Solo, ada yang Jogja. Itu gerakan atau apa gitu ya yang membedakan? Itu gerakan sebenarnya, gerakan Solo. Ada misalnya kalau Jogja itu Tanja misalnya. Tanja itu beda dengan Solo gitu loh. Dan itu memang di-create oleh orang-orang Solo atau Jogja gitu loh. Itu ada beda, tapi bedanya nggak jauh banyak sih. Nggak jauh banyak. Gitu. Iya, jadi tadi ngomong soal pementasan gitu ya. Susah nggak sih, Ndro? Persiapan segala macam. Kalau pementasan ya, saya kebetulan alhamdulillah saya sudah mengadakan pementasan itu waktu zaman saya. Tantangannya lah apa? Apa? Tantangan atau masalah yang lo hadapi gitu. Oke. Zaman saya waktu itu kita udah mengadakan 3 kali. Hari Penangsang, terus Bismo Mahawira. Kalau ini wayang orang nih. Terus yang terakhir Ratna Dumilah. Tadinya waktu pas mau COVID kita mau ngadain, cuman keburu COVID jadi tertunda lama tuh. Karena COVID. Yang terakhir tuh Ratna Dumilah gitu. Untuk mengadakan pagelaran itu sih susah-susah gampang sebenarnya gitu loh. Kita memang harus ada persiapan dengan penari-penarinya. Kadang kita juga menarik penari-penari yang tadi saya katakan, penari-penari yang belum bisa. Tapi kita tarik, kita ajarin dulu. Gitu loh. Kemudian artis-artis juga. Oh ya, kita ajak juga ya, gitu. Beberapa pesohor dari SMA 6 maupun di luar SMA 6 ya. Alhamdulillah waktu itu mereka bersedia ikut, kayak Maudi, terus Dewi Gita, Ira Wibowo gitu. Alhamdulillah mereka mau ikut gitu loh. Ya. Mereka sebenarnya bukan penari.
Basically enggak sih, Basically enggak. tapi mereka mau belajar. Lu kerjasama nggak sama sanggar atau apa untuk pementasan ini? Sanggar lain. Ya, maksudnya dengan yang sudah biasa. Oh, waktu itu kita selalu bekerja sama dengan Barata, wayang orang Barata. Yang orang barat, yang di Senen. Ya, Senen itu. Oke. Karena memang mereka punya sumber daya manusia yang istilahnya untuk yang mengajari, terus udah gitu juga mereka juga apa namanya dari sisi perlengkapan juga mereka punya. Terus kemudian juga apa namanya kita kadang-kadang dalam satu tarian yang grouping gitu, mereka memasukkan beberapa orang untuk memperkuat daripada yang ininya gitu loh. Ini bercanda aja, Ndro. Suka kebawa ke kehidupan sehari-hari nggak, Ndro? Lu tiba-tiba jadi Arjuna, jadi Gatot Kaca gitu. Tiba-tiba bini lu di pagi-pagi lu tiba-tiba kerasukan Gatot Kaca gitu. Enggak sih. Harus bisa membedakan. Tapi ada filosofi nggak seorang penari itu apa filosofi kehidupannya tuh? Ada nggak? Sebenarnya ada ya. Saya agak lupa terus terang. Terus udah lama banget sih saya. Itu ada roso, raga, terus apa lagi? Saya agak lupa. Ada 3 pokoknya tuh. Dimana ya seorang penari itu apabila diberikan satu peran, dia harus meresapi dulu perannya itu. Nah itu kan bisa ke bawah-bawah loh. Kayak saya pernah jadi Bima Sena. Pernah juga jadi Bisma. Pernah juga jadi apa lagi ya? Agak lupa tuh. Banyak deh peran-peran yang saya pernah iniin. Dan saya harus bisa apa namanya? Harus bisa meresapi dan menghayati peran itu gitu loh. Jadi nari itu walaupun istilahnya nih jadi prajurit pun dia harus bisa menghayati gitu. Iya. Untuk ketoprak tari saya waktu kebetulan Aryo Penangsang, saya kebetulan jadi Aryo Penangsang peran utamanya. Kemudian waktu Retno Dumilah jadi Panembahan Senopati. Itu Aryo Penangsang kan karakternya memang keras. Panasan orangnya gitu loh. Itu saya harus bisa gitu. Kemudian juga apa namanya? Panembahan Senopati. Oke. Dia dari sekian peran lu bawa, paling susah jadi apa? Paling susah. Waktu itu sih saya apa ya? Saya waktu itu benar-benar harus menghayati. Jadi saya pikir ya namanya ada plus minusnya ya. Ada kayak misalnya ada penasaran saya harus emosian gitu. Semua susah dong berarti. Semua susah lah gitu. Maksudnya tapi kita harus belajar. Menantang gitu ya. Menantang gitu. Ya, tapi basic lu emang udah ada. Jadi apapun peran yang dikasihin ke lu sebenarnya ya tinggal menyesuaikan dengan peran lo. Iya. Betul ya gitu ya. Gatot Koco pun saya pernah juga. Gatot Koco tuh apa sih? Itu anaknya Bima di Pandawa. Oh, Gatot Kaca itu manusia. Manusia, cuma yang bisa terbang itu loh. Ya. Ya, saya juga memang karena selama pementasan itu kan saya pernah jadi wakil ketua waktu terakhir yang Retno Dumilah itu ketua panitia bahkan. Di situ saya harus bisa memberikan motivasi juga kepada penari-penari. Itu termasuk ke gue. Iya, termasuk. Kemudian Mas Megi ini jadi wakil ketua produksi ya waktu itu ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi benar-benar gue orang yang nol ya di bidang pewayangan, pementasan gitu, tiba-tiba diajak Hendro gitu kan. Gue mau tolak salah temen gue ya. Tapi ya udah deh, oke kita coba gitu. Ternyata ya kalau gue bilang sih sukses tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu. Ya, gitulah. Sponsor banyak yang ikut juga. Kita kerjasama waktu itu dengan Sisterhood ya. Sisterhood, kerjasama dengan Sisterhood dan Yasma 6. Dan Yasma 6, oke. Iya. Dengan Yasma 6.
Bro, menurut lo, kenapa seni tari ini kok, ya menurut gua ya, gua ngelihat secara ini jarang diminati tuh sama anak-anak muda sekarang tuh. Karena terus terang dengan pengaruh K-pop ya istilahnya ya. Hah? Oh, oke. Korea. Ah. K-pop Korea gitu loh. Jadi orang-orang lebih lebih mencari yang simpel-simpel aja gitu loh. Karena tari Jawa itu harus sabar, harus tekun. Contohnya aja nih, harus sabar dan harus tekun. Nggak usah anak-anak muda, kita aja. Kadang-kadang satu tarian itu diajarinya selama 3 bulan. Yang tadinya cuman ulap-ulap. Itu aja. Sorry. Itu tadi lihat gerakan Hendro ya. Udah begini. Wah, keren banget emang. Ya kayak gitu aja harus bener. Oke. Ya. Itu gitu loh. Itu 3 bulan untuk satu tarian itu biasanya 3 bulan. Bayangin 3 bulan cuman itu aja yang dikerjain, yang dilatihin gitu loh. Iya. Jadi memang butuh kesabaran, ketekunan. Kalau enggak, aduh. Makanya itu waktu saya jadi ketua sanggar, itu yang saya lakukan untuk mendorong mereka untuk latihan gitu loh. Karena kalau enggak didorong, kadang-kadang aduh males gitu lagi gitu istilahnya. Saya bahkan kalau misalnya mau latihan tuh saya teleponin orang-orang, ayo latihan, semangat, tetap semangat, ayo Oke. Sebagai orang seni tari ya, yang pelaku lah gitu ya, pasti lu nggak bisa ada kata pensiun, bener nggak? Iya. Bener ya? Bener. Jadi emang itu udah anak muda sekarang bilang passion lo. Jadi lu nggak bisa berhenti dari situ. Nah, kita ke depannya lu dalam bidang seni ya, tari ini mau ngapain, Bro? Oke. Saya terus terang gini aja, ini wordnya. Saya tahun 2024 memang berhenti sebagai ketua Sanggar Gending 6. Tapi dengan pemikiran bahwasanya ini harus dilakukan regenerasi. Artinya saya sudah menjadi ketua dari Sanggar Gending 6 itu berdiri di 2018 awal, 6 Januari 2018. Sampai ketika setelah Ronto Dumilah, saya berpikir ini kalau saya terus-terusan nggak ada regenerasinya, kok nggak bagus ya gitu loh istilahnya. Oke. Ini harus ada penggantian gitu loh, supaya ada ide-ide baru yang masuk, yang bisa dipakai di Sanggar Gending 6 gitu. Itu. Dan sekarang ini saya pun ada beberapa kali tetap menari kebetulan banyak teman-teman di luaran, istilahnya di sanggar-sanggar lain yang mengajak saya untuk ikut serta dalam pagelaran mereka. Ya, saya ikut gitu loh. Sorry, dibayar nggak sih? Selama ini sih saya enggak. Saya my passion aja gitu istilahnya untuk menari Jawa, karena memang hobi saya, kesukaan saya. Ya, benar. Jadi memang seperti Hendro bilang tadi ya, seorang penari tiba-tiba nggak nari, dia akan menderita tuh. Ya, iya, benar ya? bener. Awal-awal ketika saya berhenti itu kayak kayak orang linglung ya? Kalau kecanduan. Oh iya, sakau gitu loh. Aduh, pengen nari. Sampai kadang-kadang sekarang juga lihat orang nari atau dengerin gending Jawa aja. Aduh, pengen nih gitu loh. Oke, Andro. Ya, mudah-mudahan Andro, gue sih berharap lu tetap di jalur ini. Kalau jalur seni sih insya Allah saya masih tetap ya. Ya, itu yang gue harapin.
Saya juga sebutin bahwa saya sekarang ini saya lagi menggarap dengan teman-teman yang lain dengan Mas Megi juga satu drama musikal gitu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita bisa ini, melaksana ya. sesuatu yang beda Dari tari Jawa. dari tari Jawa. Oke. Hendro ini salah satu pengurus dari Ikatan Alumni 684. Yang punya hobi apa bukan ngadain berkegiatan jalan pagi karena dia punya kelompok, tadinya kelompok apa, Bintaro Loop. Bintaro Loop ini ya ngadain terus ya tiap minggu, hampir tiap minggu. Selalu tiap minggu Sabtu. Iya, tiap satu lu ini ya ngadain jalan pagi. Nah, kebetulan pengurus yang sekarang, di mana saya jadi ketuanya, mau ngadain program jalan pagi, tapi agak lain lah ya jalan paginya. Nah, saya nggak ragu untuk nunjuk Hendro sebagai ketua pelaksana. Bro, lu bisa jelasin nggak acara jalan pagi ini mau kayak gimana nih lu ngadainnya? Oke, mungkin saya jelasin dulu dari yang awalnya ya. Ya. Oke, jadi ide untuk jalan pagi itu sebenarnya adalah dari kegiatan saya sendiri dengan teman-teman yang bertempat tinggal di Bintaro sebenarnya. Oh, namanya gitu. Bintaro Loop. Makanya namanya Bintaro Loop gitu loh. Teman-teman yang sana cukup banyak. Ada 20-an, 20 orang, 30 bahkan. Nah, kemudian awalnya saya dengan beberapa teman jalan pagi di sana. Itu namanya ada Bintaro Loop tuh, sebenarnya cuma ngitarin Bintaro, dan kita habis itu sama-sama makan bubur ayam di situ. Kayaknya lebih lama makan buburnya. Iya. Jalannya. Jadi sekarang ini teman-teman pokoknya kita makan bubur. Jalannya nggak usah jauh-jauh tapi anyway dari situ akhirnya tercetus kalau kita ngajak yang teman-teman yang lain yang bukan di Bintaro bagaimana ya? Terus kemudian rutenya bukan di Bintaro tapi di SCBD misalnya, gitu. Nah, kejadian waktu itu dari 2024 kalau nggak salah akhir ya, awal 2025 kita ngadain jalan pagi bersama di SCBD gitu. Kita ajak teman-teman yang lain. Alhamdulillah waktu itu kita bisa mengumpulkan berapa? 70 orang kalau nggak salah ya. Iya. Yang akhirnya yang kita ke Empu Sendok. Empu Sendok, iya. Oke. Empu Sendok gitu loh. Gue ikut tuh. Ikut ya. Alhamdulillah. Nah, di situ saya melihat kita bisa berkumpul, bisa silaturahmi dengan teman-teman sambil juga menyehatkan badan kita gitu loh. Kadang-kadang kalau misalnya kita jalan sendirian kan kadang suka males. Mendingan kita jalan sama teman-teman sambil ngobrol tapi badan juga ikut olahraga gitu loh. Kapan tuh, Bro, mau diadain, Bro? Nah, ini kemudian ada lagi yang kaitannya dengan program pengurus yang baru ini adalah jalan pagi bersama lagi di Bulungan. Jadi areanya nanti teman-teman rutenya itu dari kita kumpul di kolam renang Bulungan. Terus nanti 6:30 kita mulai jalan pagi. Sorry, diluruskan ya, bukan di kolamnya ya, tapi di parkirannya. Di parkirannya, kita kumpulnya di parkiran. Di kolamnya berenang. Kumpul di parkiran. Habis itu kita bersama-sama menyusuri jalan kenangan. Hah? Jalan kenangan. Jalan Raden saya agak lupa jalannya tuh. Aduh, Mabes ya? Mabes, terus udah gitu ke Sisingamaraja sampai patung Selamat Datang kalau nggak salah ya. Nah, itu akhirnya kita balik ke Sisingamaraja. Oh, sorry, Mabes, Patimura, Sisingamaraja gitu. Gitu. Tapi ini ada masuk ke jalan-jalan
Ada masuk-masuk ke jalan-jalan supaya gini, kita menghindari jalan raya yang terlalu banyak polusinya, bising gitu. Artinya kita mencari jalan yang masuk-masuk Tapi dengan kita rindangan-rindangan pohon gitu loh. bisa jadi kita yang bising sebenarnya. Oh iya. Iya. 31 Agustus ya? 31 Agustus. Jadi masih Agustusan. Iya, masih Agustusan. Justru makanya saya pakai kaos. Nah, ini ada satu yang beda nih di sini. Apa tuh? Kemarin saya berpikir apa nih? Jangan cuma kita jalan kaki aja, jalan pagi bersama aja, tapi harus ada satu acara yang berguna juga buat kita. Terutama umuran kita ini gitu loh. Nah, emang umur berapa lo? Sweet 60. Jadi saya berpikir apa ya kira-kira gitu loh. Nah, kemudian saya ingat teman saya, ada salah satu teman kita nih, teman-teman, ialah Dokter Praseno. Dokter Praseno ini dia 684 dong. 684. Oh, ya. Saya juga pasti mencari prioritasnya, mencari teman-teman kita yang di satu angkatan gitu. Dokter Praseno ini adalah dokter ahli paru-paru. Dia dokter di Rumah Sakit Persahabatan dan Rumah Sakit Siloam yang di Mampang Warung Buncit tuh Ya. gitu. Dia kalau dilihat CV-nya juga Ya, top lah istilahnya. cukup terkenal ya. Cukup terkenal, cukup ahli gitu loh. Nah, kemudian waktu itu saya telepon dia. Dia ini teman saya waktu zaman SMA itu teman softball. Jadi pemain softball juga. Jadi saya waktu itu third base, dia first base, gitu loh. Dia waktu itu saya telepon, dan alhamdulillah beliau ini bersedia untuk memberikan. Kan dia jadwalnya ini banget tuh. Iya, makanya banget tuh. tadinya kita mau ngadain deket-deket tanggal 17, tapi ternyata dia available-nya baru tanggal 31 Agustus, gitu. Nah, saya waktu itu diskusi sama dia, kira-kira materi apa nih yang kita akan sajikan, gitu loh. Dan saya waktu itu ingat, oh iya ya, biasanya tuh untuk umur-umur kita itu penyakit yang mungkin banyak diderita itu pneumonia, penyakit radang paru-paru kalau nggak salah. Saya sendiri nggak mengetahui. Tapi anyway, dia bersedia untuk mempresentasikan mengenai pasien itu, dan juga dia bilang udah saya akan presentasikan, kemudian kita buka aja pertanyaan yang dari teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman punya rasa-rasa di paru-parunya atau di pernapasannya, mungkin nanti bisa tanya ke Dokter Praseno ini, gitu. Yang penting daftar. Gimana daftar terus? Daftar Transfer biaya? Ada biaya sedikit sih. Memang kita ini mencari satu kegiatan yang murah meriah istilahnya. Tapi nggak murahan dong. Tapi nggak murahan. Nggak murahan, Ya. Bener nggak murahan. Jadi memang ada biaya Rp50.000. Itu juga untuk mengganti biaya konsumsi. Nanti kita sediakan mie ayam dari teman kita juga, Donigai ya. ya. Terus kemudian ada bubur ayam. Bubur ayam dan nanti beberapa minuman yang kita siapkan gitu loh. Dengar-dengar membuka juga untuk kontribusi dari teman-teman potluck ya. Oh iya. Kalau teman-teman ada yang bersedia atau ingin berpartisipasi untuk membawa makanan, kue-kue atau makanan yang lain, kita welcome, kami open. Alhamdulillah tuh. Mungkin hanya info ke kami aja beberapa hari sebelumnya supaya kami mempersiapkan tempatnya. Sampai sekarang ini kita ambil tapping video ini tanggal 17 Agustus 2025. Peserta udah berapa, Dok? Sampai saat ini 66. 66. Alhamdulillah 66. Target lo berapa?
target saya sih 80 ya. 80-an. Karena saya kemarin beberapa saya teleponin WA, saya teleponin yang kalau misalnya ada kegiatan ini sangat antusias untuk ikut. Mereka bilang, "Ya Hen, nanti saya akan lihat jadwalnya gitu loh." Tapi insya Allah mereka akan ikut gitu. Oke, mudah-mudahan ya ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, jadi teman-teman sekalian, saya boleh ini? Silakan. Jadi teman-teman sekalian, yuk kita jalan pagi bersama tanggal 31 Agustus hari Minggu. Kita mulai start jam 6.30 karena supaya tidak panas dan menghindari kesibukan lalu lintas yang tinggi. Jadi kita pagi-pagi, insya Allah nanti sampai kembali ke Bulungan itu sudah jam 8 sudah sampai, saya rasa gitu loh. Itu. Dan tolong daftar di WA grup besar, dan memang ada biaya 50.000. Dress code kalau bisa kita, karena ini menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, dress code disarankan memakai warna merah dan putih. Nuansa merah putih. Nuansa merah putih gitu. Tapi nggak harus banget gitu ya. Nggak harus banget, tapi disarankan. Kalau ada ya baju putih pun nggak apa-apa, kaos putih nggak apa-apa. Yang ini gitu. Oke. Itu. Bro, mudah-mudahan rencana kita bisa terlaksana ya. Insya Allah. Soalnya ada beberapa rencana gue sama Hendro. Ada masih beberapa acara lagi nantinya. Tapi ini insya Allah menjadi start kita. Ya, ini memang acara perdana di kepengurusan Iluni 684 periode 25 sampai 28. Makanya gue agak cerewet nih, Hendro ya. Karena pengennya biasa loh, cerewet. Pengennya ya smooth lah ya pelaksanaannya. Terima kasih banyak, Bro. Oke. Terima kasih, Mas. Sampai ketemu tanggal 31 ya. Iya. 31 Agustus di kolam renang Bulungan. Sahabat Mahakam, jangan lupa like, share, dan subscribe rest area Mahakam 84 Spotlight. Supaya kita lebih besar lagi, lebih sampai kapanpun gitu ya, kita awet gitu, tetap ada, karena ini adalah media kita untuk berinteraksi, tidak hanya di alumni 684 tapi juga mungkin di lain angkatan, bahkan di lain sekolah, alumni lain sekolah. Itu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak dengan Hendro. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.